kasih pemirsa, masih bersama kami Damen Saku. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maria berkaitan dengan khusyuk. Bagaimanakah kita meningkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahamin, yang namanya ibadah khusyuk itu bukan sesuatu yang instan dan mudah didapatkan. Hal itu butuh proses. Maka untungnya kita yang tinggal di Indonesia, mayoritas itu mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i khususnya lah dalam ibadah sholat, khususnya kan khusyuk biasanya kaitannya sholat. Khusyuk dalam ibadah sholat itu bukan dijadikan syarat sahnya sholat. Bukan jadi rukun sahnya ibadah kita. Kita hanya pada saat takbiratul ihram kita ingat Allah. Ketika sebelum salam sudah kembali lagi pikiran kepada Allah, insya Allah ibadah kita sah. Masalah diterima atau tidak itu urusannya Allah. Yang penting ibu menjalankan syarat-syarat dan rukun ketika melakukan ibadah sholat. Ini yang perlu kita lakukan. Pertama adalah latihan terlebih dahulu. Bagaimana cara latihannya? Bangun kesadaran diri. Ketika kita beribadah itu, bayangkan kalau ini adalah ibadah kita yang terakhir. Ibadah yang terakhir. Udah nggak ada lagi ibadah setelah ibadah ini. Kalau ibu dikasih tahu sama dokter kira-kira nanti jam 3 ibu meninggal dunia. Dan ibu belum sholat zuhur sekarang, kira-kira sholat zuhurnya benar apa benar? Itu udah benar sunnah, doa nangis dipanggil makan nasi bok, nggak mau dia. Kenapa? Mau ibadah nanti mati. Orang yang sholatnya tidak khusyuk salah satunya dia menganggap masih punya umur untuk ibadah yang lain. Sehingga kualitas ibadahnya kurang. Yang kedua ada aspek lainnya yang membuat seseorang itu tidak melakukan atau tidak bisa ibadah khusyuk. Internalnya, eksternalnya. Apa itu? Adanya pakaian, makanan. Mohon maaf, ribu kata maaf. Yang bukan haknya yang masuk ke dalam perutnya. Jangankan ibadah khusyuk, itulah salah satu penyebab kenapa doanya masih mangkrek belum sampai. Ada orang mukanya masam, melas banget kayak orang Sawangan. Doanya, bukan Sawangan sini, bu Sawangan jauh. Kan Sawangan mah luas Ustaz ya. Ibu mah baper banget. Apalagi yang depan itu. Ngeliatin mulu Ustaz. Jadi lupa deh tuh. Yang ceramah dia yang lupa ya. Ibu ngeliatin aja sih. Apa sih apa tadi? Iya mohon maaf itu. Iya kan doa nih orang Nabi cerita gitu. Ada orang mesem bajunya lusuh. Kalau ibu kan cakep-cakep kita samaan lagi hijau kan. Lusuh bajunya, ibadahnya kelihatan minta ya Rob, ya Rob, ya Rob. Doanya nggak diijabah sama Allah. Kata Nabi kenapa? Lantaran di dalam perutnya ada makanan yang haram. Ibu bagaimana? Bapak bagaimana? Punya keturunan bagus, punya istri soleha, punya anak yang berbakti, hafal Quran. Kalau diberikan makanannya makanan yang haram. Tapi ibu tenang, harap tenang. Kenapa? Seorang istri nggak boleh nanya sama suaminya dari mana harta didapat, nggak boleh. Terima saja, anggap itu harta yang halal. Nanti yang tanggung jawab mereka semua. Kalau ibu sekarang ibadahnya belum bisa khusyuk, selesai sholat, nengok ke suami. Bapak ya penyebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz Zaki, ada sebuah peristiwa berbicara tentang khusyuk tadi, di mana salah satu sahabat Nabi minta dicabut panah yang menancap dalam tubuhnya justru pada saat sholat. Ini kan satu level yang mungkinkah kita capai seperti ini Ustaz? Iya, gini saya coba jawab, jadi gini, sholat itu kan kita diundang sama Allah. Ada yang datang, ada yang enggak. Ibu dapat undangan pameran lukisan. 5 orang ada yang nerima, ada yang 6 nih nerima. Ada karakter orang yang nerima undangan, tuh undangan dilihat doang. Nah, udah jalan. Ya. Ada yang undangan dibuka, tapi nggak datang. Betul nggak? Ada yang datang ke pameran lukisan sekedar syarat doang. Nggak enak gue diundang sama yang ngundang, gue datang aja dah. Ngerti juga kagak. Lah lihat pameran lukisan, pelanga, pelongo. Keluar lagi, ngapa bang? Agak ngerti gue.
Ada yang datang tapi dia sedikit paham. Lukisan cakep amat ini ya, padanan warnanya. Ada yang benar-benar ngerti. Satu lukisan setengah jam dia nikmatin. Ya Allah, ini padanan warnanya Masya Allah indah ciptaan Allah. Begitulah orang ketika diundang sholat. Ada yang diundang, kagak datang, denger doang. Jawab, Allahu Akbar, datang kagak. Ini malaikat paling gedek sama yang begini nih. Ada orang yang datang sekedar syarat doang. Ada yang datang kagak ngerti, sholat mah sholat, sujud mah sujud, ruku mah ruku. Ditanya yang penting sholat. Ada yang Masya Allah, ada yang khusyuk. Nah sahabat Nabi yang golongan terakhir tadi. Orang kalau sudah khusyuk, ma fi qalbi ghairullah. Dia udah deket, dia bukan cuma tahu Allah. Ada orang yang cuma tahu Allah. Lihat tulisan Allah, alif, lam, lam, ha, tahu itu Allah. Tapi kan orang tahu belum tentu kenal. Hamba kalau mau cuman sekedar jangan tahu tapi mau kenal, datangi Allah lewat sholat supaya kenal Allah. Tapi ada orang yang sudah sangat akrab dengan Allah. Bagaimana? Khusyuknya bukan ketika sholat, tapi selesai sholat, lihat gerakan sholat apa yang terakhir? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya salam, udah kelar sholatnya. Tuh lihat tetangga. Lu jangan-jangan tadi sholat kenyang tetangga masih kelaparan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Kan jelas. Misi sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Orang yang sholat harusnya dengan sholat dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Banyak gak orang yang sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin? Banyak ada di sini. Mana orangnya? Sawangan beda. Sawangan luas, Sawangan luas. Bener Ustaz, baper. Ngomong-ngomong seragam sama nih. Ya Allah, jadi saya pikir tadi beliau pimpinan majelis taklim kali gitu. Udah Ustaz jadi lupa lu gak saya sampai mana tadi itu ya. Saya juga lupa. Iya lupa juga. Jadi gitu Bu, Masya Allah. Ada gak suami rajin sholat, marah-marah juga rajin? Ada. Dia lupa dengan sholat ketika salam. Jangan lupa, lalainya sholat bukan hanya dalam urusan waktu. Bisa jadi lalainya sholat ketika kita tidak peduli terhadap ekonomi orang di tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa seorang hamba beriman kepada Allah, percaya hari kiamat, maka syarat mutlaknya dia harus memuliakan tetangga. Jadi Bu, hidup dalam beragama Islam ini bukan cuma mukirin ibadah aja. Tapi bagaimana dengan ibadah itu, muamalah kita jadi baik. Makanya tadi akidah akar, syariah atau ibadah itu batang pohon, buahnya apa? Akhlakul karimah. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz Yaki dan Ustadz Yusya yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Insya Allah ini akan menjadi pengingat dan melahirkan kesadaran bahwa kita sesungguhnya hanyalah seorang hamba di dunia ini. Jangan terlalu percaya dengan akal kita, jangan terlalu menyandangkan segala sesuatu dengan apa yang diberikan oleh akal kita. Karena kita hanyalah seorang hamba, maka terus bersandarlah kepada Allah, Allah pun akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini dan jangan lewatkan Anda bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita tundukkan hati kita, kita munajat kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.